Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun, menerangi kami, untuk kami bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, dari sejak jatuh terpelesetnya Bapak Adam di Taman Eden, sampai hari ini perasaan takut, gentar, khawatir, dan bimbang itu selalu menghantui di setiap peristiwa-peristiwa kehidupan manusia. Ada yang takut ditinggalkan, takut dikalahkan, takut dihianati, takut kekurangan, bahkan ada yang sampai takut akan kematian. Perasaan-perasaan ini juga pernah dialami oleh tokoh-tokoh besar dalam Alkitab. Baik tokoh-tokoh di Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Tetapi dalam ketakutan dan kegentaran, tokoh-tokoh ini bisa melaluinya. Karena mereka tetap taat, tetap teguh dalam iman percaya kepada Allah yang hidup, yang senantiasa hadir dan menyertai mereka. Janji kehadiran dan penyertaan Allah inilah yang menjadi tema renungan pagi kita pada hari ini. Yaitu janji yang tak tergoyahkan. Bacaan kita sama-sama membacanya di dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20. Saya bacakan untuk saudara. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, bersyukurlah kita memiliki Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia dengan janjinya. Allah Immanuel, Allah yang menyertai dan hadir dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita. Bacaan ayat firman tadi mengatakan, janji firman-Nya tentang kehadiran dan penyertaannya, ya dan amin. Saya ajak saudara ikut mengatakan dengan iman, janji kehadiran dan penyertaannya di dalam hidup kita, ya dan amin. Saudaraku, coba diperhatikan bagaimana dalam kegelisahan hatinya, hati Abraham, Allah hadir, Allah menyertai Abraham, dan Allah juga menyertai anaknya Ishak, juga menyertai cucunya Yakub. Dalam kisah lain, dalam ketakutan dan kegentarannya, Allah juga hadir menyertai Musa. Hadir juga menyertai Yosua untuk sampai di tanah Kanaan. Allah selalu menyertai Yusuf melewati kegetiran hidupnya, sampai ia diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Allah menyertai Daud dalam setiap peperangannya dengan kemenangan-kemenangan. Allah menyertai hakim-hakim Israel. Allah menyertai para nabi-nabinya, juga para rasul-rasulnya. Allah hanya meminta mereka untuk tetap taat dan percaya. Untuk jangan takut dan gentar. Untuk selalu melakukan hal-hal yang tidak jahat, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan jangan memberontak. Saudara, jika Allah hadir dan menyertai mereka,
pada pagi hari ini Allah yang sama juga akan hadir dan menyertai saudara dan saya. Di dalam perjanjian baru, saudara, di dalam kitab suci menulis dengan jelas bagaimana Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, mereka juga selalu mendoakan untuk jemaat-jemaatnya supaya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai mereka. Ya, setelah mereka sendiri mengalami bukti penyertaan Tuhan dalam setiap penderitaan-penderitaan mereka dalam memberitakan Injil. Saudara boleh baca di dalam 2 Korintus pasal 1 mulai dari ayat yang kedua dan sampai yang keenam. Saudara, dan pada puncaknya di saat Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid untuk kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Paduka yang mulia Tuhan kita Yesus menyampaikan janji kekalnya, juga pesan amanatnya yang terakhir untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dan dia berjanji akan menyertai sampai kesudahan zaman. Akan menyertai saudara dan saya sampai di kekekalan, di keabadian. Dan inilah menjadi janji yang tak tergoyah. Matius 28 ayat yang ke-20b. Saudaraku, janji firman yang hidup ini akan meneguhkan iman dan percaya kita. Kehadiran dan penyertaan Allah harus kita syukuri dalam keheningan pagi hari ini. Dan biarlah menyentuh hati kita yang sedang letih. Kehadirannya akan mengangkat wajah-wajah kita yang mungkin saat ini sedang tertunduk. Dan ingat saudaraku, kita tidak sendiri. Biarlah hari ini menjadi hari yang baru, dengan karunia baru, dan kita berserah penuh kepada penyertaan Allah yang sempurna. Bukan saja langkah hidup kita, pikiran, perasaan kita, tetapi juga kita berserah di dalam segenap hidup kita. Biarlah Roh Kudus dan firman-Nya menuntun kita untuk kita dapat menghayati tentang kehadiran dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin hari ini kita akan mendapat tekanan, akan menghadapi persoalan, mungkin akan mengambil sebuah keputusan. Mungkin hari ini kita akan menghadapi orang-orang yang sulit. Ingatlah saudaraku, Roh Kudus akan hadir menolong kita. Mungkin ada yang sedang menangis, memikul beban yang berat, merasa tak sanggup melanjutkan pendakian hidup ini. Atau mungkin ada yang sedang menghadapi jalan buntu. Ingat saudaraku, Tuhan Allah Immanuel akan memeluk kita dengan kasih-Nya. Roh Kudus akan menenangkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita, menyalakan kembali api rohani kita yang hampir padam, dan akan membuka jalan-jalan yang baru bagi kita. Atau bagi yang sedang sakit, sedang berduka, sedang menanti jawaban, ingat selalu, Allah kita yang maha besar itu akan selalu hadir untuk memulihkan, untuk menghibur, dan untuk memberi jawab dari doa-doa kita. Percaya dan taat saja, saudaraku. Janji kehadiran dan penyertaannya bagi kita. Ya dan amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami meyakini Engkau Allah yang Maha Hadir. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kami. Roh Kudus, teruslah menuntun kami untuk kami tetap berjalan menurut terang firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang selalu melekat kepadamu. Hati yang lemah lembut. Hati yang penuh dengan kasih. Hati yang rendah hati. Untuk kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu. Sekali lagi, ya dan amin. Kehadiran dan penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.